Jadi jangan ta'assub a'ma, jangan fanatik buta. Ada kalanya dipegang satu ulama, ulama lain tidak dilihat. Padahal ulama ini banyak. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan yahmilu hadza ilmi kullu khulufin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ini diriwayatkan dalam kitab Mishkatul Masabih, disusun oleh Al-Imam At-Tibrizi rahimahullah, dan juga disebutkan oleh Imam Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, meninggal 458 Hijriah, dalam kitab Madkhalnya. Apa Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam? Yahmilu hadzal ilm. Ilmu agama Islam ini selalu dijaga setiap generasi oleh orang-orang yang adil. Yanfuna anhu tahrifal ghalib. Mereka menghilangkan daripada penyimpangan orang-orang yahrifu anhu ta'wilal ghalib, orang-orang ekstrim. Coba perhatikan kalimatnya. Yanfuna bukan yanfi. Yanfuna bukan yanfi. Kalau yanfi satu orang, tapi kalau yanfuna banyak, bentuk jamak. Artinya ini ilmu agama dijaga oleh para ahli hadis, dan jumlahnya mereka banyak, bukan satu orang saja, banyak. Ada namanya Al-Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Asqalani, Al-Imam As-Sakhawi, Al-Imam Az-Zahabi, Al-Imam Ibn Katsir, banyak. Dan paling banyak ulama hadis itu mereka bermadzhab Syafi'i. Paling banyaknya ulama hadis bermadzhab Syafi'i, paling banyak. Mau tahu buktinya? Lihat kitab Tabaqatus Syafi'iyatul Kubra tentang klasifikasi ulama-ulama Syafi'iyah. Di situ disebutkan siapa saja ulama-ulama bermadzhab Syafi'i, banyak kalangan ahli hadis. Kitabnya ada 6 juz. 6 juz disusun oleh Imam Tajuddin As-Subki. Namanya Tajuddin As-Subki. Dalam kitab itu beliau jelaskan para ahli hadis dengan jumlah yang banyak. Ibnu Hajar Syafi'iyah, Imam Nawawi juga Syafi'i, dan masih banyak dari kalangan ahli hadis bermazhab Syafi'i. Jadi ingin saya sampaikan, ada kalanya satu hadis penilaian ulama itu berbeda, sama seperti fikih. Jadi penilaian hadis itu sama seperti fikih. Kalau fikih juga kan ada perbedaan. Contoh kasus di dalam kitab Rawahil Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam, disusun oleh Syekh Ali Sobuni, tafsir tentang hukum-hukum Islam atau ilmu fikih, beliau ambil dari Al-Quran. Jadi 4 mazhab yang beliau sebutkan. Yang pertama mazhab Abu Hanifah, Hanafiyah, lahir 80 meninggal 150 Hijriah. Yang kedua ada mazhab Imam Malik, Malikiyah, disusun oleh Imam Malik bin Anas, lahir 93 meninggal 179 Hijriah. Yang ketiga ada ulama yang dimana kita banyak menganut fikihnya beliau, yaitu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang lahir 150 Hijriah meninggal 204 Hijriah. Yang keempat ada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, lahir 164 Hijriah meninggal 241 Hijriah. Mereka berbeda dalam banyak hal di dalam hukum fikih, tapi mereka berijtihad dalam perkara yang memang tidak sharih, masalah yang tidak mu'tamad, masalah memang multi tafsir di dalam hukum Islam dari referensi Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat imam makmum, ini contoh muqaranatul madzahib. Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa makmum harus baca Fatihah, salat sir ataupun jahar. Ini mazhab Syafi'i. Landasan mana? Landasan hukumnya Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Jadi kedua-duanya ini sepakat makmum harus baca Fatihah. Mereka ambil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca surat Fatihah. Jadi maknanya imam juga, makmum juga harus baca.
Mazhab Maliki, Imam Malik bin Anas mengatakan makmum hanya baca Fatihah di saat sholat sir, sholat zuhur, sholat asar. Di saat sir makmum baca, tapi di sholat jahar, maghrib, isya, subuh, makmum tidak boleh baca Fatihah. Beda kan? Dalilnya mana? Al-Quran. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Quran, fastami'u, dengar. Sir kan imam baca tidak terdengar, minimal imamnya yang mendengar sendiri bacaannya. Imam Malik mengatakan karena sholat sir itu imam tidak membaca keras sehingga makmum tidak mendengar, maka di saat makmum tidak mendengar bacaan imam, boleh baca Al-Quran, boleh baca surat Fatihah. Tapi di saat imam membaca, ada perintah dalam Al-Quran, kalau dibacakan ayat Al-Quran, fastami'u, dengar, maka dengar saja, gak boleh dibaca. Itu mazhab Maliki. Mazhab Hanafi, Abu Hanifah. Abu Hanifah punya lebih unik. Makmum gak perlu baca Fatihah sama sekali. Kenapa? Ada hadis Nabi mengatakan bahwa imam yang menanggung Fatihah. Jadi kalau Abu Hanifah udah gak dibaca Fatihah untuk makmum. 3 mazhab mengatakan Fatihah itu rukun, wajib dibaca di sholat sunnah atau sholat wajib. Abu Hanifah mengatakan boleh gak baca Fatihah, sah. Faqra'u ma tayassara minhu minal Quran, bacalah yang gampang daripada Al-Quran. Diambil dalil itu, karena dalil ini menyebutkan Nabi sholat tahajud di surat ya ayyuhal muzammil qum min laila illa qalila. Itu menceritakan Nabi sholat tahajud. Sholat tahajudnya Nabi Muhammad wajib. Setelah itu diceritakan, Allah nyatakan bacalah yang mudah dari Al-Quran, bukan baca Fatihah. Diambil oleh Abu Hanifah. Nah ini saya lihat, saya ingin gambarkan ilustrasi dari ilmu hadis juga. Satu hadis bisa berbeda pandangan dari kalangan muhadditsun. Dari hukum syariat juga bisa berbeda pandangan dari para mujtahidun, orang yang mujtahid mutlak. Apakah dari kesemua ini ada yang paling benar atau ada yang salah? Selama yang beristihad mereka tidak ada yang salah.